saya Sela. Saat ini saya sedang berada di Desa Tumang, tepatnya di Nuansa Art. Di sini para pengrajin menghasilkan kerajinan dengan kualitas yang tinggi yang telah dikenal di mancanegara. Hari ini kita berbincang langsung dengan Ibu Mimi Sri Ningsih selaku pemilik atau owner dari usaha Nuansa Art ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari. Selamat pagi Bu Mimi. Pagi Mbak Sela. Ya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut Bu terkait tentang produksi dan juga tantangannya, Ya. saya ingin mengetahui gimana sih Bu awal mula sejarah berdirinya Nuansa Art ini? Awal mula berdirinya Nuansa Art ya. Itu kita dulu bergabung sama orang tua. Cuman untuk sebelumnya dari saya bergabung dari orang tua itu memang di sini itu ada ini ya sesepuh yang memang punya keahlian kerajinan tembaga di bidang alat-alat masak, alat tradisional, dan untuk dari tahun ke tahun akhirnya dari permintaan itu bisa berkembang menjadi macam-macam seperti itu. Berarti turun temurun ya Bu ya dari keluarga gitu. Yeah. Nah, tadi kan saat perjalanan ke sini saya melihat banyak sekali Bu pengrajin-pengrajin Yeah. gitu. Nah, apakah Ibu tahu tradisi awal mula di sekitar Tumang, di Desa Tumang ini kenapa jadi sentra produksi? Jadi sentra produksi itu awalnya ya dari tadi yang saya ceritakan tadi. Pertama itu dari alat tradisional yang berkembang menjadi ini macam-macam. Alat tradisional itu seperti dandang, ceret, terus kuali, jun untuk ambil air. Berarti nggak ada itu ya Bu sangkut pautnya dengan legenda atau apa di sini? Legenda nggak ada. Cuman dulu ada memang yang punya keahlian ini putra keraton Mataram yang bersinggah di Tumang ini. Gitu. Berarti ini sudah turun temurun Ya, Bu ya di sini. Nah, sekarang soal produksinya Bu. Buat produksinya kira-kira bahan utama apa yang Ibu buat? Untuk produksi kerajinan di Tumang ini untuk bahan utamanya ada tembaga, kuningan, aluminium. Itu bahan utama. Itu bahan utama. Nah, dari perbedaan bahan tersebut apakah nanti mempengaruhi hasilnya Bu dari komposisinya? Untuk ini ya jelas dari ini kan pertama harganya juga beda ya. Pertama yang paling mahal tembaga, kuningan, terus aluminium. Kalau tembaga sama kuningan itu dicampur bisa, cuman kalau kuningan sama aluminium, tembaga sama aluminium nggak bisa. Berarti sendiri. Iya, sendiri. Nah, Ibu mendapatkan bahan itu dari pemasok atau daur ulang atau bagaimana? Kalau zaman dulu itu alat tradisional itu daur ulang ya, dan sekarang ya sedikit-sedikit masih berjalan. Cuman kalau yang sekarang diproduksi itu istilahnya kita ambilnya dari Surabaya, dan orang Surabaya itu impor. Kita ambilnya dari orang sini udah menyediakan. Sekarang udah ada Ya, yang menyediakan. ada yang menyediakan. Kalau dilihat-lihat kan produk yang dihasilkan di Nuansa Art ini Ya. beragam ya Bu ya. Nah, bisa Ibu jelaskan nggak produk yang paling sering diproduksi di Nuansa Art ini apa itu? Pada dasarnya kita produksinya macam-macam ya. Ada varian banyak. Cuman kita kan untuk spesialnya ya nggak ada spesialnya. Kita mengikuti ini permintaan konsumen. Maunya lampu kita bikin lampu, maunya vas bunga kita bikin vas bunga. Kalau dilihat-lihat kan banyak Bu kayak motif-motifnya gitu. Yeah. Ada nggak sih Bu motif atau makna filosofi khusus di balik motif-motif ini? Kalau motif-motif itu ya kadang ada ceritanya ya. Kayak misalnya ada wayang itu mesti ramah cinta karena ada mengikuti lah alur apa ya dulu ya. Terus kadang orang
order khusus itu ada gambar tersendiri karena memang ada ceritanya, mungkin apa ya, dia punya sejarah apalah dibikin gitu ya. Berarti tergantung permintaan gitu ya Bu ya? Permintaan. Ya ada makna sendiri gitu. Iya, kayak misalnya kayak tempat payung itu ada cerita apa, perwayangan dibikin situ, ada kayak gunungan itu ya kan memang cerita ini ya kehidupan di Jawa. Pak, ini kayak kewajiban ini proses napa nggih? Ini untuk pembuatan piala, tapi cuman Piala. kecil seperti gelas. Ini gambarnya gitu. Ini cuman bentuknya aja, nanti yang nyetel kayak gini yang pemesan ini. Nah, bentuknya kayak gini kita cuman buat yang ini sama yang ini. Oh, mantap. Tapi udah dikirim, kalau yang ini nanti yang pesen yang Oke. Nah, mungkin dinamakan proses apa nih Bapak? ini pembentukan. Pembentukan. Jadi mulai pembentukan ini kan yang untuk wilayah ini namanya prapen. Prapen. Prapen ini Oke. untuk pandi. Pandi. Sama sebenarnya gabungan sama untuk pembakaran, tapi untuk berhubung kondisinya kalau untuk aku kan kotor, kalau banyak apa pembakaran pakai orang kan gede. Nah, pakai anak-anak untuk pembakaran kan bisa dilihat terus nanti kita bentuk bentuknya yang mau bikin. Ada yang kalau maksud untuk desainnya ada yang pakai arang, ada juga pakai gas LPG. Oh, gas LPG. Biar praktis, tapi kalau gas LPG tempatnya sempit nggak apa-apa, sama kan efisien tempat juga nggak kotor. Kalau pakai ini kan ada debunya kan mana-mana. Cuman kalau pakai arang itu panasnya lebih sedalam, lebih matang. Lebih mantap gitu. Daripada LPG. Ini kan habis disambung. Oh, niki wau. Niki Kita sambungkan buat apa niki Pak? Produk apa niki? buat lampu, tapi seperti contoh gitu Oh, nggih. yang tadi ada di sana. Niki berapa lama Pak buat pembakaran mati? Pembakarannya sampai jadi atau cuma pembakarannya? Cuman pembakaran. Cuman paling 5 menit sampai 10 menit, cuma sebentar aja. Buat menyatukan matan gitu. Biar nanti kan rata itu kan habis dilas itu kan ada yang matang, nanti diketok Nggih. mentah lagi lah ya, dibakar biar lunak, nanti dipelengkung kan. Biar itu kan ada merah-merahnya. Oke, kalau boleh tahu ini proses apa ya Pak? Ini pemahatan kan, Oh, pemahatan. Fungsinya buat bikin lampu. oh itu bikin lampu Pak. Kalau yang udah jadi gini. Oh kayak gitu. Oke. Niki kalau boleh tahu hitam-hitamnya niki apa nggih? Ini jagung. Kalau buat pemahatan ini prosesnya berapa lama? 2 hari. Buat satu barang. Bapak niki kalau boleh tahu proses apa ya? Finishing, Finishing. Nggih. Di amplas napa nih? amplas di sebari poles niku. Oh niku polo ya. Fungsinya buat apa nggih Pak? Supaya mengkilap. Mengkilap. Ya. Nggih. Pak boleh tahu prosesnya berapa lama Pak? Kalau finishing, Iya, paling 1 jam ini selesai. 1 jam untuk satu Barang. Mas Ajeng Tanglet, ini tadi proses apa nggih? Kalau boleh tahu? Loading. Oh, nggih. Niku cairannya biasanya digunakan apa nggih? Cairan yang biasa digunakan itu napa? Namine? Furnace, pengering. Pengering. Oh, nggih. Buat pengering ini mengeringkan gitu Pak? Iya. Pengeringannya biasanya berapa lama? Ya nggak lama, Nggak lama. 1 jam lah. 1 jam. Nah, apa yang membedakan hasil produksi dari manfaat dan juga rumah produksi lainnya, Bu? Untuk perbedaannya sebetulnya nggak ini ya, mungkin nggak ada, cuman ya ini untuk produksi itu hampir sama, cuman kalau di Nuansaat itu kita ini bedanya mungkin dari orang
kita mengutamakan kualitas barang, terus pelayanan, terus ketepatan waktu gitu aja. Nah, untuk limbahnya sendiri Bu, nanti akan didaur ulang kembali atau ada pembuangannya sendiri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitar? Untuk limbah bahan baku atau limbah apa? Bahan baku Ibu. Oh, untuk limbah bahan baku, kalau kita jual, baru orang lain ada yang daur ulang gitu aja. Cuman kalau yang kecil-kecil kita manfaatkan untuk produk yang kecil. Masih Iya, tadi bisa. saya juga seperti gelang. Kayak gitu kan, kecil kan ini ya, kalau bahan kecil mau jumlah orderan sedikit mau pakai yang lebar itu sayang. Iya, Jadi sayang bahannya. kita pakai bahan Bisa. limbah. Nah, untuk pemasaran produknya sendiri di saat ini selain offline atau langsung itu bagaimana Bu? Apakah ada di platform online atau Iya. bagaimana? Kalau pemasarannya kita memang offline dan online ya. Yang offline itu kita di sini di rumah ada toko ya. Terus kalau ada tambahan juga untuk pameran, kita rajin untuk pameran. Pamerannya itu kita keliling terus di Jakarta, Bandung, Semarang, terus Surabaya, Solo, Jogja dan sekitarnya. Kalau yang online kita ada di Tokopedia ada, cuman kita ini ya pakai website, Instagram. Jadi aku rajin pasang Instagram, terus apa itu di status gitu, kadang orang lihat di situ Tertarik ya membeli. tertarik langsung order, tanya-tanya. Kemarin juga kalau nggak salah ada pameran di Sila Paragon ya. Bu? Nggih, Saya melihat. Oh ya, Iya, lihat-lihat. ya pokoknya gitu. Nanti dalam waktu dekat di Paragon Di Paragon lagi. bulan Mei kayaknya. Dari hasil pameran terus juga online itu apakah lumayan Bu buat omsetnya? Alhamdulillah lah. Dari sampai sekian waktu ini sampai detik ini kita pokoknya ya semangat lah. Pokoknya pameran memang khususnya kalau harga yang hasil yang terbaik itu memang di Jakarta. Untuk di Jakarta. Jadi kalau Solo mungkin yang lain-lainnya ya kita kan harus ini ya menjemput bola. Ya. Jadi memang kita rajin lah kemana-mana. Nah, selama menjalankan usaha ini, apa sih Bu tantangan terbesar Ibu yang pernah dihadapi, baik dari produksi, terus penjualan, pemasaran, ataupun regenerasi dari pekerja pengrajin sendiri? Untuk tantangannya itu kalau sekarang memang ini untuk saingannya itu kan banyak. Jadi kadang orang itu mau pakai bahan tembaga, cuman karena bahannya harganya nggak menjangkau, jadi orang itu langsung beralih ke produk lain kayak gitu tantangannya ya. Terus tantangannya juga kita mesti rajin bikin model atau desain baru seperti itu. Buat keberlanjutan industri nih dari masyarakat sekitar ataupun pemerintah dilihat juga ada di foto itu ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Ridwan Kamil yang mengunjungi. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk mempertahankan atau memajukan usaha ini, Bu? Untuk bantuan pemerintah ya sangat saya harapkan, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sering-sering ya dari untuk pameran itu kita gratis dibiayai untuk dari kementerian, kadang dari kabupaten kayak gitu. Terus kita ya dibantu dengan kayak pelatihan kayak gitu. Dari perdagangan, perindustrian. Berarti untuk pameran-pameran itu gratis ya Bu ya dari kementerian? Kalau kita dipanggil itu gratis, cuman kalau enggak kita mandiri. Ya. Nah, menurut Ibu Mimi sendiri nih, ada tidak ketertarikan generasi muda baik dari keluarga Ibu Mimi sendiri atau masyarakat untuk melanjutkan usaha ini? Nah, untuk saat ini ya banyak yang tertarik. Khususnya anak saya itu ini masih kuliah, cuman sudah tak latih untuk belajar. Cuman sayangnya itu untuk sekarang itu kan maunya online instan. Jadi
cepat-cepat pinginnya mau menikmati yang enak gitu. Kalau yang bagus kan tahu produksi, tahu. Nah, dari Ibu sendiri ada enggak harapan atau pesan buat masa depan kerajinan logam ini, untuk masa depannya bagaimana Ya. harapannya? Untuk harapan saya, semoga untuk anak-anak sekarang itu nggak cuman online ya di medsos, cuman kalau saya berharap mereka itu bisa mengerjakan, jadi mereka tahu susah payahnya, tahu cara bikinnya, soalnya tahu produksi itu kalau menjual bisa cerita pertama, yang kedua ini tahu kalau ini jelek, ini buruk itu bisa bisa paham, dan mau bilang jelek itu karena kita bisa bikin yang lebih bagus gitu. Jadi saya berharap untuk anak-anak yang muda bisa memasarkan yang lebih luas, mendunia, tapi juga bisa produksi. Nah, terakhir nih Bu, boleh diceritakan motivasi terbesar Ibu untuk menjalankan bisnis usaha ini? Karena kemarin saya sempat melihat di video wawancara Ibu juga, Ibu sempat mengatakan bahwa orang nutuk, orang muluk. Nah, itu bisa diceritakan tidak Bu, apa makna dari orang nutuk, orang muluk tersebut? Makna dari orang nutuk dan nggak muluk itu, kalau orang sini itu kan hampir mungkin 70% ya orang itu kan bekerja di kerajinan ini, nggak jadi pegawai negeri, nggak tani, maksudnya tani dan pegawai itu cuma berapa persennya ya. Jadi kalau ini kan tinggal kemauan kita. Nah, jadi kalau nggak nutuk itu nggak makan gitu. Artinya seperti itu. Kalau nggak kerja kerajinan ini, kita nggak bisa makan. Berarti kalau kita nggak kerja, ya kita nggak bakal bisa makan gitu. Karena ini sumber penghasilan utama Iya, dari dan kerajinan. ini di istilah sentra kerajinan. Jadi mesti kerja. Dan kerjanya itu pakai nutuk-nutuk gitu. Jadi orang nutuk, orang muluk. Iya, Gitu. betul. Oke, baik Bu, Iya. sudah selesai Iya, nih oke. sesi wawancaranya. Iya. Terima kasih dari saya atas jawaban dari Ibu. Iya, ya, sama-sama.